Semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar. Selamat mengikuti lomba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Pak Ajo Alip atas sambutannya yang begitu luar biasa. Lalu untuk selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dan juga pembukaan dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika. Kepada saudara Dias Aldes Wahyudi, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu bil huda wa dinil haq. Yudhhiruhu ala dini kulli kafa billahi syahida. Salawat serta salam tak lupa selalu kita curah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah senantiasa kita sebagai umatnya akan mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati Ketua Prodi Pendidikan Fisika Profesor Dr. Adam Malik MPD sebagai penanggung jawab dalam acara pelaksanaan Kebiar Fisika Eureka tahun 2026 ini. Kemudian Ketua OSE, Ketua Pelaksana Kang Dava Azwa Alif, dan beserta jajaran panitia yang selalu mengawal acara dari awal hingga sampai hari ini. Bapak EPO Eureka Olympiad, Eureka Fisika Olympiad yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan walaupun dalam visual, namun insya Allah tidak. Adik-adik yang saya banggakan, terima kasih atas partisipasinya dalam EPO kali ini. Semoga EPO kali ini menjadi hal yang membuat adik-adik semua itu mengupgrade diri lah dalam berbagai halnya, khususnya dalam kefisikaan. Karena kita ketahui bersama dunia fisika, dunia sains STEM saat ini itu mulai atau terus mengalami peningkatan seiring berkembangnya zaman. Maka dari itu, adik-adik, teman-teman semua di sini adalah sebagai agen perubahan di mana bisa membawa perubahan-perubahan itu menuju hal yang lebih baik. Mungkin pesan dari saya, bertandinglah secara sportif, secara tuntas, eh, secara hingga titik darah penghabisan lah. Dapatkan apa yang memang menjadi niat kalian. Mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada saudara Dias Aldes Wahyudi selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika atas sambutannya yang begitu luar biasa. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar seperti apa yang diharapkan oleh beliau. Oke, baik rekan-rekan peserta yang kami banggakan, sebelum kita masuk ke agenda inti dari kegiatan hari ini, izinkan saya untuk mendokumentasikan dulu kegiatan kali ini. Boleh rekan-rekan semuanya untuk on cam dan juga eh, memasang pose terbaik dari rekan-rekan ya. Jangan lupa pasang backgroundnya dan juga on cam. Ayo rekan-rekan semuanya. Oke, baik. Siap. Satu, dua.
Dua, tiga. Baik, satu kali lagi. Siap. Pasang pose terbaiknya, rekan-rekan. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih ya pada rekan-rekan semua peserta EPO 2026 yang luar biasa sekali. Untuk selanjutnya kita maju ke agenda utama yang paling dinantikan oleh teman-teman semua, yakni pemaparan petunjuk teknis dan juga mekanisme perlombaan Eureka Fisik Olimpiade. Baik, kepada rekan-rekan semua, jikalau ada kendala masalah teknis, boleh keluar lalu masuk lagi. Dan juga dari kami telah menyediakan opsi lain, yaitu di record dari technical meeting kali ini untuk nanti teman-teman semua, rekan-rekan semua bisa melihat lagi apa yang dibahas di pertemuan kali ini. Seperti itu. Pun kalau misalkan dari kami ada kendala jaringan atau apapun, itu mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Baik, untuk selanjutnya tadi saya lanjutkan pada agenda inti kali ini, yaitu pembahasan petunjuk teknis dan juga mekanisme perlombaan dari perlombaan EPO. Sesi ini sangat krusial sekali karena membahas tentang detail regulasi sistem penilaian ataupun ruang ujian hingga kendala teknis yang mungkin terjadi saat hari H nanti. Oleh karena itu, teman-teman semua dimohon untuk menyimak dengan seksama. Pemaparan ini akan dipandu langsung oleh penanggung jawab perlombaan, yakni Saudara Ismail Atarmiji. Kepadanya, disilahkan. Cek. Udah ada. Udah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta Eureka Fisik Olimpiade yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan technical meeting Eureka Fisik Olimpiade 2026. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Ismail Tarmizi selaku penanggung jawab kegiatan Lomba Expo 2026. Pada kesempatan kali ini, eh, technical meeting ini dilaksanakan bukan hanya sekedar formalitas sebelum perlombaan dimulai saja, tetapi juga sebagai wadah agar seluruh peserta memperoleh pemahaman yang sama terkait alur, mekanisme, serta ketentuan pelaksanaan lomba. Jadi kami berharap setelah kegiatan ini tidak ada lagi kebingungan ataupun miskomunikasi ketika perlombaan sedang berlangsung. Sebelum masuk pada pembahasan teknis, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit gambaran mengenai Eureka Fisik Olimpiade 2026 ini. Jadi kegiatan ini hadir bukan hanya sebagai ajang kompetisi semata, tetapi juga sebagai ruang bagi peserta untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, nalar ilmiah, serta semangat berprestasi dalam bidang fisika.
seperti tadi yang disampaikan oleh Tum Dias, eh, dilihat yaitu pada saat ini jarang sekali siswa untuk berminat pada mata pelajaran fisika ini. Jadi saya harap teman-teman semua di sini sebagai agent of change gitu pada generasi sekarang. Oke, kan. Skip kan. Nah, untuk timeline dan kegiatannya, jadi untuk pembukaan pendaftaran itu pada 14 April sampai penutupannya itu pada 15 Mei. Dan untuk technical meeting yang kita laksanakan sekarang itu pada tanggal 17 Mei. Dan pelaksanaan lomba babak penyisian itu 1 minggu setelah technical meeting, yaitu di tanggal 24 Mei. Dan selanjutnya untuk pengumuman finalis, yaitu di tanggal 1 Juni. Dan setelah pengumuman finalis, dilanjut lagi technical meeting babak final yang diadakan di tanggal 12 Juni. 13 Juni yaitu pelaksanaan lomba babak finalnya. Dan pengumuman juara di tanggal 15 Juni. Lalu untuk pembagian hadiah itu di tanggal 18 Juni. Jadi untuk pelaksanaan lomba babak penyisian ini pada tanggal 24 Mei ini akan dilaksanakan secara online atau daring. Seperti yang ditulis di Juklas Teknis. Dan untuk pelaksanaan lomba final nanti akan dilaksanakan secara offline atau secara langsung di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, boleh di next kan? Nah, jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa pelaksanaan kegiatan ini, babak penyisian itu dilaksanakan secara online. Dan untuk pelaksanaan kegiatan penyisihan 24 Mei ini dilaksanakan secara online juga. Pengerjaannya melalui website yang disediakan oleh panitia. Yang teman-teman sudah dapat notifikasi dari email ya. Karena kan kemarin sudah kami kirim semua gitu akun emailnya. Dan untuk babak final, technical meeting ini dilaksanakan secara online juga di tanggal 12 Juni. Lalu dilanjut besoknya itu pelaksanaan kegiatan final di tanggal 13 Juni 2026. Yang pengerjaannya itu melalui kertas yang disediakan oleh panitia dan akan dilaksanakan secara offline atau langsung. Next, Kang. Nah, selanjutnya ada pembahasan teknis penyisian. Di sini teman-teman berharap eh, memperhatikan betul ya untuk teknis pembahasan penyisian ini. Yang pertama, di tes babak penyisian dilaksanakan secara online melalui platform yang telah ditentukan oleh panitia. Yang kedua, peserta mengerjakan soal dengan jumlah soal 30 soal dalam waktu 90 menit. Lalu eh, 30 butir soal ini dalam bentuk pilihan ganda atau PG. Dan yang selanjutnya itu seleksi babak ini akan diambil 15 peserta dengan nilai tertinggi untuk melanjutkan ke babak final. Lalu peserta wajib menggunakan dua perangkat atau dua device yang selama pelaksanaan tes yaitu device yang pertama untuk mengerjakan soal, boleh di HP ataupun di laptop. Lalu device yang kedua untuk pengawasan Zoom. Eh, dengan kamera aktif menyorot ke peserta. Dan ketentuan penggunaan dua device ini bisa dilihat di sebelah kanan. Kamera pada device pengawas harus menyala selama tes berlangsung. Yang kedua, posisi kamera harus memperlihatkan wajah dan area kerja peserta. Dan yang ketiga, peserta tidak diperbolehkan mematikan kamera tanpa izin panitia. Bisa dilihat contoh di sebelah kanan. eh Gambar yang di kiri atas itu menunjukkan bahwa penggunaan device
ini salah gitu. Karena kita menunjukkan keseluruhan apa laptop dan juga kinerja peserta. Bisa dicontoh yang sebelah kanan atas itu penggunaan yang benar karena di situ menunjukkan keseluruhan pengerjaan dari pesertanya. Oke, boleh di next kan. Nah, aduh. Selanjutnya, kami akan menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian gitu. Bersama terkait pelanggaran dan ketentuan diskualifikasi. Jadi kami berharap bagian ini tidak perlu terjadi kepada siapapun. Namun tetap penting untuk dipahami bersama. Untuk ketentuan diskualifikasi, yang pertama, apabila peserta melakukan gerakan mencurigakan dan telah mendapatkan 2 kali teguran oleh pengawas, pada teguran yang ketiga, peserta akan langsung dinyatakan didiskualifikasi. Elektronik lainnya, saat perlombaan berlangsung, peserta akan langsung didiskualifikasi. Lalu yang ketiga, selama pelaksanaan tahap penyisian maupun final, apabila peserta bekerja sama dengan peserta lain atau meminta bantuan ke siapapun dalam bentuk apapun, akan didiskualifikasi. Dan yang keempat, pelanggaran terhadap ketentuan, termasuk penggunaan device yang tidak sesuai atau indikasi kecurangan, akan atau diskualifikasi. Boleh. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa babak penyisian ini terdiri atas 30 butir soal, yaitu 30 soal pilihan ganda ini dikerjakan dalam waktu 90 menit. Setiap jawaban pada soal pilihan ganda dinilai dengan ketentuan jawaban benar itu mendapatkan poin 1, jawaban salah mendapatkan poin 0, tidak diisi juga sama dengan 0. Jika terdapat nilai yang sama, maka penentuan ini berdasarkan yang pertama itu ada jumlah jawaban benar terbanyak, yang kedua waktu pengerjaan tercepat. Jadi kalau misalkan ada misalkan yang benar 20, nanti kita bakal mengambil kalau misalkan ada yang sama, kita bakal mengambil waktu pengerjaan tercepat itu siapa. Jadi itu yang menentukan siapa yang lolos di 15 besar nanti. Boleh dilangsung. Nah, implikasi. Implikasi ini maksudnya, baik, lanjut. Nah, implikasi ini maksudnya adalah jadi teman-teman apa sih yang diperoleh pada lomba EPO ini? Nah, kami dari panitia ini menyediakan beberapa benefit gitu buat kalian semua. Yang pertama itu ada pengalaman kompetisi tingkat provinsi. Nah, karena lomba EPO ini diadakan se-Jawa Barat gitu. Jadi teman-teman bisa merasakan lah vibes atau kesan untuk mendapatkan lomba yang atau pengalaman gitu tingkat provinsi ini. Lalu yang kedua tentu aja untuk melatih nalar ilmiah teman-teman semua. Dan yang ketiga ini memperluas relasi. Dan yang keempat nanti teman-teman juga mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan oleh panitia. Dan yang kelima teman-teman juga akan mendapatkan akses soal dan juga pembahasan nanti di akhir lomba. Ya, selanjutnya. Nah, kami dari panitia juga akan apa ya, menyampaikan sedikit saran gitu untuk teman-teman semua. Jadi sebelum persiapan lomba, teman-teman diharap untuk bisa mempelajari terlebih dahulu review materi fisika SMA dan juga review materi yang sudah dikirimkan oleh panitia, kisi-kisi soalnya, agar nanti bisa maksimal juga di perlombaannya. Dan yang kedua, teman-teman juga untuk babak penyisian ini siapkan jaringan yang stabil gitu.
agar meminimalisir kendala yang terjadi pada saat lomba penyisian berlangsung. Dan yang ketiga, pastikan juga baterai teman-teman itu penuh. Agar apa? Agar nanti teman-teman tidak terganggu fokusnya untuk melakukan hal lain gitu. Jadi fokus teman-teman itu hanya berfokus pada soal saja. Kita cek terlebih dahulu sebelum perlombaan berlangsung, kamera, audio, dan sebagainya, untuk memastikan bahwa persiapan teman-teman bisa berjalan lancar. Dan yang terakhir, diharap juga teman-teman itu bisa hadir 20 menit sebelum lomba berlangsung agar apa? Agar kegiatan lomba ini berjalan secara efektif gitu. Terima kasih. Selanjutnya, selanjutnya untuk pertanyaan dan apa yang mau didiskusikan, saya serahkan terlebih dahulu kepada MC. Baik, terima kasih kepada saudara Ismail Tarmizi atas pemaparan teknis yang sangat komprehensif. Eh, Baik, kini kita maju ke sesi selanjutnya, yakni tanya jawab dan juga diskusi bagi peserta yang memiliki keraguan atau membutuhkan kejelasan lebih lanjut terkait aturan perlombaan tadi. Silahkan untuk gunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung. Di awal menyebutkan nama dan juga asal sekolah setelah dipersilahkan lalu untuk bisa mengutarakan pertanyaannya. Lalu eh, yang kedua boleh menggunakan kolom chat, nanti saya akan membacakan pertanyaannya. Nah, karena tadi di ketika pelaksanaan ada yang bertanya dari SMA Pangandaran dan juga eh, guru penamping SMA IC Al Kausar. Saya bacakan langsung saja. Baik, pertanyaan yang pertama, untuk satu sekolah jika ada tiga peserta untuk device pengawas atau handphone, masing-masing satu total tiga device, atau cukup satu sekolah satu device. Boleh dijawab dulu, Kang Mayang. Baik, izin menjawab ya pertanyaan dari Sekolah Insan Cendekia. Insan Cendekia, bagaimana sih kalau misalkan eh, satu sekolah itu menggunakan satu device ya untuk kameranya, tiga device. Oh, tentu seperti yang sudah disebutkannya bahwa harusnya itu peserta memakai device itu satu masing-masing satu gitu. Jadi untuk sekolah tadi eh, diharapkan itu untuk memakaikan tiga device juga. Jadi untuk perlombaan memakai tiga device. Itu mungkin. Oke, baik, kiranya cukup sudah jelas ya, karena tadi juga di awal telah dipaparkan bahwasanya masing-masing satu peserta itu menggunakan satu device. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya dari SMA Pangandaran, bagaimana Kak kalau misalkan nanti kita mau izin keluar ketika sedang mengerjakan soal? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau semisal pakai kalkulator, apakah diperbolehkan Kak? Mangga untuk dijawab Kang Bayu. Baik, pertanyaan yang pertama terlebih dahulu ya. Diimbau juga kepada teman-teman semua untuk penggunaan kalkulator itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena di lomba ini kita mengharapkan betul-betul gitu untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing teman-teman. Jadi penggunaan kalkulator ini eh, apa ya? Tidak diperbolehkan gitu. Dan untuk yang pertanyaan kedua, untuk izin ke kamar mandi ya, eh, silakan teman-teman boleh izin ke kamar mandi, tetapi asal tidak melebihi waktu yang nanti akan saya tentukan itu. Misalkan waktu yang ditentukan ke kamar mandi itu hanya boleh 5 menit saja. Nanti pengawas juga akan memperhatikan teman-teman yang akan mau izin ke kamar mandi. Jadi boleh, tetapi maksimal 5 menit saja. Itu izin ke kamar mandi. Eh,
Oke, baik. Kiranya cukup sudah jelas ya jawaban dari penanggung jawab perlombaan kali ini terkait beberapa pertanyaan tadi yang sudah ditanyakan. Untuk selanjutnya, silakan kepada rekan-rekan semua, jika ada yang masih kebingungan, boleh ditanyakan. Oke, baik. Ada pertanyaan dari peserta asalnya dari Semen 1 Cicalengka. Pertanyaannya, kira-kira soalnya lebih banyak soal basic atau mendalam banget? Jadi untuk pengerjaan atau soal materi yang akan di jawab teman-teman itu jawab materinya itu bervariatif itu. Jadi ada materi dasar dan juga ada materi yang lebih mendalam juga yang menekankan pemikiran yang lebih jauh gitu. Jadi teman-teman boleh mempersiapkan dengan betul-betul gitu untuk materinya agar nanti tidak terlalu kaget lah sama materi yang akan kami berikan gitu. Jadi materinya itu bervariatif, ada yang materi dasar, ada yang materi yang susah. Kalau misalkan di taksonomi belum itu ada yang menekankan ada C1, ada C2, ada C3, ada C4, ada C5 dan juga C6. C1 itu menghafal, C2 memahami, C3 eh menghafal sih. C3 mengaplikasi, C4 menganalisis dan juga C5 mengevaluasi dan C6 mengkreat. Jadi berdasarkan taksonomi belum tersebut tingkat pertanyaan yang akan diberikan. Tuh. Eh, baik, terima kasih, Kang. Lalu ada pertanyaan selanjutnya dari Semen 1 Majalaya. Katanya izin bertanya terkait percepatan gravitasi, apakah masih menggunakan 9,8 atau 10? Terima kasih. Oke, baik ya. Untuk percepatan gravitasi di soal EPO ini itu tetap tetap menggunakan 9,8. Jadi tidak 10. Mohon maaf ya. Karena kami juga kan mengambil apa satuan internasional gitu, yaitu 9,8 dan yang sudah ditentukan oleh Newton. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, eh nanti soalnya bakal isian singkat atau PG? Silakan untuk dijawab, Kang. Baik, izin menjawab ya. Sebelumnya sudah saya paparkan itu. Untuk pengisian soal akan di babak penyisian ini akan menggunakan pilihan ganda. Dan pilihan ganda ini ada A, B, C, dan juga D. Jadi 4 pilihan ganda. Jadi untuk babak penyisian ini tidak ada esai. Ya, terima kasih. Untuk- Oke, baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari SMA Bina Negeri 1 Balenda, eh persentase materi soal yang akan dibawakan berapa persen per materi? Misal kinematika gerak 20%. Boleh dijawab, Kang Mayang? Oke, baik izin menjawab ya. Jadi untuk materi yang sudah disediakan kisi-kisi oleh panitia itu 10% masing-masing materi. Cukup 10% saja. Ya, untuk berapa banyak materinya itu sudah disediakan di kisi-kisi yang ada di deskripsi grup. Jadi teman-teman bisa mengklik link tersebut gitu untuk mendapatkan kisi-kisi soalnya. Jadi informasi juga ya yang belum tahu kisi-kisi soalnya di mana itu ada di deskripsi grup tersebut gitu.
Oke, baik. Terima kasih. Silakan boleh kepada rekan-rekan semua, rekan-rekan peserta EPO tahun 2026 ini, kalau misalkan ada hal-hal yang masih ragu atau masih kebingungan, boleh ditanyakan karena masih ada waktu juga. Karena nanti setelah waktu selesai, kami akan menutup pertanyaan di kegiatan kali ini. Jadi agar nanti teman-teman rekan-rekan semua juga tidak kebingungan saat mengerjakan, tidak ada salah persepsi, miskonsepsi, sehingga nanti teman-teman masuk kriteria didiskualifikasi agar tidak terjadi hal-hal tersebut, boleh ditanyakan. Eh, ada yang bertanya lagi? Eh, Pertanyaannya, dalam pengisian nanti apakah ada soal sejarah dan teori atau tidak? Silakan Kang untuk dijawab. Eh, oke, baik ya. Jadi untuk soal yang akan diberikan tadi ini lebih menekankan kepada pemahaman konsep dan juga matematis teman-teman semua. Jadi untuk soal sejarah ini nantinya kami mungkin tidak akan memberikan gitu ya soal tentang sejarah fisikanya. Jadi lebih menekankan kepada teori juga, pemahaman konsep dan juga pendekatan matematisnya juga. Tuh. Udah. Silakan barangkali eh, teman-teman gitu masih ada yang rancu atau ambigu di dalam penjelasan technical meeting tadi atau pembahasan kelas tulis tadi agar mengurangi apa eh, kendala gitu di kedepannya. Nanti agar tidak ada miskomunikasi lagi. Apa saja silakan ditanyakan terkait kelas tulisnya itu. Oke, baik. Terima kasih, Kang. Ada pertanyaan selanjutnya. Eh, Jawabannya berupa, kalau jawabannya berupa akar, harus dikomain atau tidak? Ini kan izin menjawab ya, karena di soal itu hanya ada pilihan ganda, jadi teman-teman hanya perlu melihat saja jawaban mana yang benar gitu. Jadi tidak ada isian esai, karena ini kan pilihan ganda. Jadi untuk penentuan di komen atau tidaknya itu ada di ABC-nya itu, tergantung ABC-nya itu. Tergantung apa pilihan gandanya. Tuh, jadi tidak ada harus di komen atau sebagainya, karena sudah ada jawabannya di pilihan ganda. Tuh ya. Oke. Oh, PPT-nya ya nanti akan di-share oleh panitia ya di grup dan juga akan di-share rekaman dari pembahasan technical meeting ini setelah eh, 1 hari. Oke, baik. Nanti setelah selesai kegiatan kali ini, technical meeting kali ini, kita juga akan mempersiapkan video rekaman, rekaman layar yang eh, kita saat ini sedang buat, dan juga nanti kita dari panitia akan mengirimkan PPT yang telah dibuat ini. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ada dari peserta Seman Jatinangor. Untuk perlombaannya dimulai jam berapa, Kang? Untuk perlombaan nanti akan dimulai jam 8:30 seperti technical meeting. Tapi diharap teman-teman juga bisa datang tepat waktu gitu. Jam 8:30 tepatnya. Nanti untuk broadcast-nya akan dikirimkan oleh panitia lagi. Oke. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk persiapan kertas selembar pada saat berlangsungnya lomba yang digunakan untuk menganalisis, boleh enggak, Kak? Nah, untuk persiapan kertas lembar, informasi juga ya buat teman-teman semuanya, boleh digunakan. Asal kertasnya ini ditunjukkan dulu kepada pengawas. Gitu. Jadi sebelum pengerjaan soal berlangsung, silakan
para teman-teman gitu untuk memperlihatkan dulu soalnya kepada eh, panitia untuk mengecek soalnya eh, kosong atau tidaknya gitu. Jadi boleh untuk menggunakan kertas untuk menganalisis. Tetapi dengan syarat harus memperlihatkan dulu kertasnya kepada panitia sebelum mengerjakan soal. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ketika mengerjakan soal, apakah on mic atau tidak? Untuk ketika mengerjakan soal, nanti teman-teman di off mic saja ya untuk apa mic-nya. Jadi agar tidak mengganggu peserta lain juga gitu kalau misalkan bersuara. Jadi untuk nanti Zoom itu di mute saja mic-nya. Oke. Ya. Eh, Baik, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Kepada seluruh peserta yang masih kebingungan ataupun ada yang ingin didiskusikan, silahkan untuk bertanya. Pun kalau misalkan susah untuk bertanya di kolom chat, boleh disampaikan langsung saja biar jauh lebih jelas untuk penyampaian pertanyaannya. Silakan jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand ataupun dikirim pertanyaan di kolom chat. Nanti coba. Baik, kiranya kalau misalkan tidak ada, kita langsung saja lanjut ke agenda selanjutnya, yakni simulasi pelaksanaan ataupun simulasi nanti teman-teman mengerjakannya seperti apa? Seperti apa? Boleh untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada Kang Mail untuk memandu jalannya kegiatan. Oke, informasi ya buat teman-teman semuanya. Kami dari panitia sudah menyediakan untuk simulasi dari pengerjaan soal Eureka Physics Olympiad 2026 ini. Untuk simulasinya bisa dimulainya kapan? Sebenarnya sudah bisa dimulai dari jam 9 tadi. Nah, untuk pengerjaannya ini fleksibel. Boleh kapanpun teman-teman eh, mengerjakannya gitu. Jadi, tapi untuk batas pengerjaannya itu sampai waktu jam 5. Nah, untuk akunnya itu sudah di-share ya di email teman-teman semuanya. Nanti akan saya jelaskan lagi untuk bagaimana cara memakainya gitu ya, Teh. Paling nanti di share screen. Di kelas dulu. Oke. Eh, Baik, sambil menunggu, eh, saya harap teman-teman semua, rekan-rekan semua peserta EPO pada tahun ini dapat memanfaatkan momen ataupun kesempatan dari simulasi ini, karena nanti kegiatannya, kegiatan yang nanti akan teman-teman lakukan, simulasi yang akan teman-teman lakukan akan sama 100% ketika nanti ketika waktu perlombaannya. Maka dari itu, dikasih waktu oleh panitia sampai jam 5, teman-teman harus memaksimalkan maksimal mungkin.
Sebenarnya itu apakah sudah terlihat layarnya? Sudah kelihatan belum? Ya, man. Itu kelihatan. Kayak untuk pengerjaannya nanti di email, nanti teman-teman akan mendapatkan email seperti ini gitu. Nanti tinggal klik aja URL loginnya ya. Nih, dan dengan username masing-masing yang sudah teman-teman berikan gitu di emailnya. Dan untuk passwordnya, nanti untuk password teman-teman masukkan yang ini ya, yang paling bawah. Oke, saya masuk terlebih dahulu. Nah, nanti akan mendapatkan layar seperti ini. Jadi dengan password yang eh, teman-teman dapatkan gitu di email ya. Oke, langsung saja untuk masuk. Nah, ketika masuk, teman-teman akan mendapatkan eh, notifikasi yaitu eh, di daftar ujian. Di daftar ujian, nanti teman-teman langsung bisa pencet aja, buka ujiannya. Oke. Nah, tinggal masukkan kode yang akan diberikan oleh saya itu, kode pengawasnya, token dari pengawas. Nah, di sebelah itu ya. Oke. Sebelumnya mau bertanya dulu ya kepada teman-teman itu, ada yang sudah mencoba belum gitu, mencoba punya, atau ada yang belum mendapatkan email atau notifikasi email dari pembuatan akun ini. Silakan barangkali ada yang belum mendapatkan akun emailnya atau akunnya. Boleh chat di grup saja, di grup WA Epo. Oke.
Oke, mohon maaf ya sebelumnya karena ada kendala gitu. Jadi, eh bentar ya, saya sharekan dulu. Share, sip. Bisa kelihatan tuh. Dah. Oh ini. Oke, untuk passwordnya atau token masuknya itu saya sudah share di grup WhatsApp. Jadi teman-teman tinggal memasukkan saja ya. Ini bisa dihapus token salah segini ya. Salah ini. Kok nggak bisa di bentar ya. Gini kan? Oke, dicoba lomba Depok. Cek token terlebih dahulu. Bener kan ya? Oke. Mohon atas kekeliruan yang terjadi terkait passwordnya sekarang lagi dibenahi dulu. Boleh dari sekarang teman-teman semua, rekan-rekan semua masuk saja ke websitenya. Jadi nanti tinggal dimasukkan passwordnya. Boleh ya, yang terbaru itu udah dikirim di grup. Boleh untuk dimasukkan ke passwordnya. Eh, baik, teman-teman, rekan-rekan semua, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kendala yang terjadi. Namun kami ingin menanyakan kepada teman-teman semua, barangkali dari rekan-rekan ada yang sudah bisa masuk karena ketika tadi kami coba itu bisa dengan cara saja. Namun ini terjadi beberapa kendala. Dimohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Kan takutnya lagi konfirmasi di grup ataupun di kolom chat Zoom-nya agar nanti di-share juga ke teman-teman yang lain.
mengerjakan simulasi yang kami telah sediakan. Barangkali dari teman-teman yang lain silakan untuk mencobanya. eh dan nanti kalaupun ada masalah boleh diutarakan biar nanti kami akan memberikan solusi terkait dengan masalah yang ada. Oke, baik ya. Mohon maaf ya karena tadi sebenarnya ada kendala dari emailnya. Nah, bisa dilihat kalau misalkan teman-teman sudah bisa aktivasi token yang sudah diberikan oleh panitia melalui grup WhatsApp, nanti akan muncul token sudah divalidasi. Nah, kalau misalkan memang emailnya bermasalah seperti tadi gitu, bisa teman-teman menghubungi pengasasnya saja. Nanti akan kami betulkan lagi gitu. Karena tadi emang barusan emailnya agak bermasalah gitu. Jadi, eh, coba saja mulai ujian. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan untuk menggunakan webcam terlebih dahulu. Karena ini kan simulasi atau uji coba. Jadi agar teman-teman terbiasa lah kalau misalkan diaktifkan webcamnya. Oke, ini harus dilakukan dulu ya. Itu maksudnya kayak gara-gara zoomnya. Mm-mm. Jadi harus keluar dulu. Kayak harus beda device. Ya, harus beda device ya. Hmm. Yang tadi masih tahu aja. Stop share ya. Ya, karena kan saya pakai satu device ya, karena sudah on cam ke zoom-nya, jadi kebetulan tidak bisa gitu on cam di apa website tersebut. Tapi teman-teman nanti eh, bisa dicek lagi gitu untuk on cam. Nanti kurang lebih runtutan cara pemakaiannya itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama, teman-teman mendapatkan email eh, yang sudah saya berikan gitu di masing-masing email teman-teman. Lalu selanjutnya teman-teman eh, bisa masuk ke dalam link yang atas tadi. Lalu masukkan saja passwordnya dan teman-teman akan langsung dihadapkan dengan paket soal. Nah, di paket soal ini teman-teman bisa masukkan langsung tokennya, token yang sudah di-share di grup gitu. Dan sudah teman-teman langsung bisa mengerjakan soal simulasi uji coba Yurika Fisika Olimpiade yang sudah saya berikan. Terima kasih. Ini mau coba bukan tadi. Mohon maaf ya, ini kan karena ini hanya uji coba gitu, jadi eh, tidak langsung usah di-download saja gitu ya. Langsung saja nanti muncul di webnya, nanti teman-teman kerjakan. Karena ini hanya sebatas simulasi saja, jadi eh, teman-teman masih dalam berbentuk PDF gitu. Jadi nanti akan kalau aslinya, realnya nanti akan beda lagi soalnya. Nanti bakal langsung muncul soalnya. Oke, terima kasih. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan lagi, boleh silakan bertanya.
masih menyempatkan. Saya serahkan lagi ke MC. Eh, oke baik. Eh, terima kasih ya Kang Maya. Sekali lagi saya berikan kesempatan teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, silahkan ditanyakan. Mengingat ini masih ada waktu sekitar beberapa menit lagi sebelum nanti kita tutup. Oke, baik. Ada dari Kak Ahmad Nurul. Silahkan Kak untuk bertanya Kak. Ya baik, sebelumnya izin bertanya, perwakilan dari MA Sifa Segalerang Subang, mohon maaf tadi agak telat join Zoom-nya. Izin bertanya, untuk hasil kejuaraannya nanti, apakah panitia akan membuat SK kejuaraannya gitu? Karena beberapa perlombaan tuh kadang panitia tuh suka kelupaan gitu untuk membuat SK kejuaraan. Sedangkan SK kejuaraan itu sangat penting dan sebagai bukti validasi kejuaraan pada lomba tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kak, izin saya mengulangi pertanyaannya. Jadi nanti di perlombaan ini apakah mendapatkan SK kejuaraan ataupun sertifikat gitu ya, Kak? Karena mengingat beberapa perlombaan ada yang tidak mendapatkan sertifikat sama sekali. Boleh dijawab, Kang Mail? Oke, baiknya izin menjawab ya. Untuk sertifikat nanti semua peserta akan mendapatkan sertifikat, yaitu sertifikat. Jadi nanti akan dikirim dalam bentuk softfile untuk peserta, semua peserta gitu. Tetapi untuk yang lolos ke 15 besar dan utamanya mendapatkan tiga besar, nanti kan ada juara itu ada tiga juara utama dan juga tiga juara harapan. Nanti masing-masing peserta tersebut akan mendapatkan sertifikat yang berupa hard file atau secara langsung juga dan juga dengan eh, uang pembinaan sekian. Jadi akan mendapatkan sertifikatnya. Dan untuk uang pembinaan itu hanya untuk ketiga juara utama. Terima kasih. Ah, oke baik, terima kasih Kang Maya telah menjelaskan tadi terkait juklak juknis dan juga beberapa pertanyaan yang diutarakan oleh peserta EPO tahun 2026 ini. Baik, tak terasa ya kegiatan kita kali ini telah selesai. Luar biasa sekali antusias dari teman-teman. Kali saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, rekan-rekan peserta EPO di tahun 2026 ini. Semoga memang eh, apa yang telah tadi dipaparkan itu bisa menjadi sebuah kejelasan yang memang betul-betul jelas bagi rekan-rekan semua. Tetap jaga kesehatan, asah kembali logika dan juga pemahaman fisika dari teman-teman sehingga nanti hasilnya tidak jauh dari ekspektasi eh, dari rekan-rekan semua. Oke, baik. Untuk informasi selanjutnya, silahkan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada panitia ataupun ditanyakan di grup. Pun terkait pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut di grup WA EPO tahun 2026 ini. Baik, akhir kalam. Saya Muhammad dari Jimanul Hakim selaku pembawa acara
beserta seluruh jajaran panitia Eureka Fisik Olimpiad 2026 mengucapkan memohon maaf sebesar-besarnya kalaupun masih banyak kekurangan yang terjadi. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas antusiasme dan juga kehadiran teman-teman di perlombaan EPO di tahun 2026 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh rekan-rekan, silakan untuk keluar Zoom. Pun kalau misalkan nanti rekan-rekan ingin mencoba simulasi EPO yang tadi telah diberikan, silakan kami beri waktu sampai pukul 5 sore. Kalaupun nanti ada kesulitan ataupun kesusahan, boleh didiskusikan di grup. Terima kasih teman-teman semua. Semangat.